Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori terbentuknya hukum dan azas-azas hukum, mata kuliah filsafat hukum. Silakan ditonton. Pengertian filsafat hukum. Seusai menjelaskan pengertian filsafat dan hukum sebagaimana di atas, maka menarik kemudian untuk menganalisis bagaimana filsafat dan hukum bersinergi sehingga menghasilkan filsafat hukum. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada juga yang mengatakan filsafat adalah teoritis, dan ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan atau filsafat praktis. Ada yang mengatakan sebagai subspesies dari filsafat etika dan lain sebagainya. Dikenal beberapa istilah filsafat hukum dalam bahasa asing seperti di Inggris menggunakan dua bahasa, yaitu legal philosophy atau philosophy of law, dan di Belanda juga menggunakan dua istilah yaitu Wijsgarte van het Recht dan Rechtsfilosofie. Dan di Jerman menggunakan istilah filosofi des Rechts. Istilah filsafat hukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah philosophy of law atau Rechtsfilosofie. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, lebih tepat menerjemahkan filsafat hukum sebagai padanan dari philosophy of law atau Rechtsfilosofie daripada legal philosophy. Istilah legal dalam legal filosofi sama pengertiannya dengan undang-undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan filsafat hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya undang-undang saja, dan hukum bukan hal. Beberapa pengertian teori dari beberapa ahli. Menurut Karl Popper, teori adalah jaringan untuk menangkap apa yang kita sebut sebagai dunia. Teori membantu kita memahami kenyataan. Jonathan H. Turner, teori adalah proses pengembangan ide-ide yang akan membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah kejadian dapat terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Teori adalah asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. C. Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Grand Theory. Yang pertama, Grand Theory merupakan pemaknaan perilaku dengan cara yang benar secara universal. Yang kedua, maksudnya Grand Theory dapat digunakan dalam disiplin ilmu apapun karena sifatnya yang mendasar dan universal, berbicara tentang perilaku yang dapat dikatakan atau juga bisa digunakan dalam entrepreneur ilmu. Yang ketiga, contohnya teori. Teori interaksi simbolik dan teori marxisme dan ilmu hukum. Salah satu yang termaksud Grand Theory adalah teori negara hukum. Middle Range Theory. Teori tengah yang termaksud dalam klarifikasi ini adalah teori menjelaskan perilaku kelompok tertentu dibandingkan dengan perilaku semua orang, ataupun menjelaskan perilaku semua orang tetapi terikat dalam konteks tepat. Contoh dalam ilmu hukum adalah teori pembangunan hukum dan kebijakan hukum. Neuroteori. Adapun neuroteori menetikan berat pada orang tertentu dan dalam konteks tertentu. Sifatnya lebih aplikatif pada subjek yang diteliti, apli teori. Contohnya teori yang berkenaan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Teori terbentuknya hukum. Dengan memahami manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan utamanya adalah berinteraksi dengan manusia yang lainnya, sehingga membentuk satu komunitas tertentu dan mereka hidup bersama, berdampingan, dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Asas lex superior derogat legi inferior. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertantang dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan menurut pasal 7 ayat 1. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Asas lex speciali derogat legi generali. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex speciali derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Contoh asas lex speciali derogat lex generali adalah misalnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana.
Asas lex posterior derogat legi priori. Sederhananya, asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terhadap dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Asas ius curianovit. Berdasarkan adagium ius curianovit atau curianovit jus, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan, sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara. Dalam konkreto, dengan kata lain, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas ius curianovit berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Asas lederen wordt get de wet die kennen. Setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah disahkan, ditandatangani, diundangkan, serta diberlakukan, maka undang-undang tersebut dianggap telah diketahui oleh masyarakat, sehingga tak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa ia tidak mengetahui pemberlakuan undang-undang itu.